Maksud saya, Anda sudah memberi apa untuk negara ini? Sudah dapat penghargaan apa untuk negara ini gitu loh. Jadi mohon maaf ya, dengan segala hormat, saya sama kamu tuh masih saudara, saudara satu negara gitu loh. Jadi dukunglah pemerintah. Kemarin juga bahas yang kemarin-kemarin, saya udah lama loh kan taurungnya sampean nih. Hmm. Kayak nggak ada bener-benernya gitu, jangan kayak gitulah. Kasihan pemerintah, support lah. Bisa nggak sih support? Makanya berpikir positif lah, jangan negatif terus gitu. Oke, sudah Positif. 3 menit ya, Kayak, sudah 3 menit. oke, sampean Oke, silakan. Gantian nanti. oke, terima kasih. Nanti pertanyaan saya jawab berdasarkan data. Undang-undang negara mana, undang di negara ini, ya undang-undang di negara ini yang menyatakan bahwa rakyat harus memberikan selain apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa rakyat itu adalah sebagai pemilik kedaulatan di negara ini, yaitu Undang-Undang Dasar 45 pasal 1, kedaulatan ada di tangan rakyat, juga diperkuat oleh pasal Undang-Undang 45 pasal 27 bahwa kita Enggak, punya, sebentar dong, jangan dipotong dong. Oke. oke, Oke, lanjut. jangan dipotong. Oke. Di sana kita punya kedaulatan di tangan rakyat. Artinya Jokowi sebagai presiden itu menerima amanat dari kedaulatan yang kita punya dengan diberikan kepada Jokowi. Kita berbicara tentang epistemologi dulu. Ya, Anda harus tahu ya, apa itu epistemologi ya. Saya bawa ke epistemologi dulu. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 jelas diterangkan di sana, setiap warga negara. Kenapa? Di dalam undang-undang itu selalu kalimatnya adalah setiap warga negara. Artinya individu mempunyai kekuatan, mempunyai hak kedaulatan, dan mempunyai sepenuhnya hak asasi, baik hak asasi maupun hak warga negara, kedaulatan di tangan rakyat, ke hukum itu setara, ditambah pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 huruf F, di sana dikatakan setiap warga negara bebas untuk menyampaikan pendapat di depan publik, baik lisan maupun tulisan. 3 parameter ini saya buat, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat sebagai hierarki tertinggi dari Undang-Undang Dasar 45, masuk ke ranah bagaimana penegakan hukum, kita setara di depan hukum bahkan dengan presiden. Yang ketiga adalah kita setara dengan presiden untuk menyatakan pendapat di depan umum. Tidak ada batasan antara warga negara dengan presiden, karena undang-undang tidak membahas tentang jabatan ketika berbicara tentang hak asasi. Itu ya, 3 variabel dalam menentukan hak dan kewajiban warga negara. Maka ketika saya katakan kepada Anda, saya sebagai warga negara menaati Undang-Undang Dasar 45 maupun undang-undang yang berkaitan dengan ketertiban umum, maka saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara, membayar pajak, membayar apa yang mesti saya lakukan. Pajak-pajak contohnya, melakukan sebagai warga negara, taat terhadap hukum. Yang keempat, saya melakukan segala apa yang bisa saya bisa. Apa itu? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Contohnya dengan membuat Kopal ini. Kenapa? Kebebasan mengungkap pendapat itu adalah di depan publik itu adalah sebagai sebuah hak asasi. Berbicara itu bukan hak warga negara, Bu, tetapi hak asasi. Maka sekarang saya nggak perlu panjang-panjang. Saya tanya, undang-undang mana di negara ini yang saya langgar ketika saya mengkritisi seorang presiden? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tolong jelaskan kepada saya definisi dari hak asasi dan hak warga negara menurut konstitusi negara kita, ya, menurut konstitusi negara kita. Dan yang ketiga, kalau kamu mau mengatakan bahwa saya salah melihat sisi buruknya saja presiden, Anda salah. Presiden itu dari bangun tidur sampai tidur lagi digaji oleh rakyat. Ketika berhasil nggak perlu dipuja, nggak perlu dipuji. Tetapi ketika gagal mereka, maka mereka bertanggung jawab atas fasilitas yang diberikan oleh rakyat berdasarkan gaji yang mereka terima dan fasilitas yang mereka terima. Bahkan mereka mendapat pensiun seumur hidup. Makanya tujukan saya, 3 pertanyaan saya. 1, undang-undang negara ini mana yang saya langgar terhadap kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang memang dilakukan tidak berdasarkan hukum keadilan. Yang kedua, jelaskan kepada saya apa itu hak asasi dan hak warga negara. Ya. Ketiga, ya, tunjukkan saya ada undang-undang yang memasung saya untuk tidak berbicara atau tidak mengkritik. 3 itu, nanti kamu boleh bertanya sama saya 3 juga pertanyaan. Silakan dijawab. Oke. Oh, sebelum saya jawab, mohon maaf saya bukan ahli hukum. Hmm? Tadi Anda menanyakan hukum kan? Tapi intinya saya garis bawahi memang tidak ada salahnya kita untuk memantau pemerintah atau kasarnya memberi apa namanya? Memberi inilah memantau untuk pemerintah dan berpendapat ya wajar nggak masalah. Cuman maksud saya moral aja sih. Pak Jokowi juga manusia, nggak sesempurna itu gitu loh. Jadi menurut saya itu kalau ibaratnya pemerintah selalu disalahkan terus, ya gimana? Coba saya nggak usah dikasih 3 menit deh, saya cuma mau tanya lagi sama kamu, sama masnya ini. Emang kesalahan Pak Jokowi yang terbesar sampai kamu begini ini apa sih? Apa coba saya mau tanya. Sudah. Tanya Jadi jawab aja, jadi nggak usah sampai 3 menit terlalu panjang. 3 pertanyaan saya berarti nggak dijawab ya. Oke, saya jawab ya. Ya, Kesalahan Pak saya Jokowi. bukan ahli hukum, Kesalahan Pak saya Jokowi. bukan orang retorika. Pak Jokowi secara pribadi tidak punya salah. Hmm? Pak Jokowi secara pribadi, dia juga mempunyai hak atas Undang-Undang Dasar 45 pasal 1. Dia punya kedaulatan secara pribadi. Maka saya tidak pernah mengkritik Jokowi sebagai pribadi. Hmm. Jangan Mas, dengerin dulu karena itu mendistract dalam diskusi ya.
Diam dan dengarkan. Nanti waktu Anda baru Anda bantah. Seperti saya diam saja gitu ya. Dan yang kedua, yang saya lakukan kritik adalah jabatan, kebijakan yang saya kritik. Karena kebijakan itulah yang bersentuhan dan mempunyai hubungan dengan hajat hidup orang banyak. Itu yang saya kritisi. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan landasan dasar fundamental demokrasi di negeri ini yang diambil oleh founding father kita dari teori trias politika yang dibuat oleh Montesquieu, bahwa ada 3 instrumen di negara ini: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu posisinya adalah oposisi. Legislatif itu adalah anggota DPR. Anggota DPR bertanggung jawab kepada rakyat. Artinya pemilik dari oposisi itu adalah rakyat itu sendiri yang memberikan wewenang kepada legislatif. Sehingga kita punya hak untuk bersuara dan mengkritisi. Jadi kalau kamu bertanya kepada saya tentang kesalahan Jokowi, Jokowi sebagai pribadi tidak punya salah terhadap saya. Bahkan saya hormat dan respek terhadap Jokowi sebagai pribadi. Tetapi Jokowi sebagai presiden, maka saya kritisi. Contoh ketika saya mengkritisi Jokowi dengan hutang 8.040 triliun, ternyata dia tidak bisa menjanjikan ucapannya sendiri yang mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan bangsa ini, ekonomi bangsa ini, minimal 7%, maksimal 2 digit. Saya minta bukti terhadap Anda dari pertumbuhan ekonomi year to year, ada nggak pertumbuhan ekonomi yang dibuat Jokowi lebih dari 7%? Tertinggi saat ini, ekonomi yang bisa ditumbuhkan oleh Jokowi adalah 5,31%. Itu pun linear dengan inflasi yang begitu tinggi 5,6%. Apa artinya? Dia gagal sebagai seorang kepala negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Itu janji dia sendiri. Ya, itu pertama tentang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tentang ketahanan pangan. Jokowi pernah berjanji bahwa kebodohan jika negara ini melakukan impor pangan. Kita punya lahan yang luas, impor pangan, padi, impor beras, impor jagung, impor apalagi. Dia mengkritisi itu. Saya saat itu, wah hebat nih calon presiden gua nih. Ya, walaupun gua nggak milih, hebat nih calon presiden Indonesia. Tetapi ternyata Jokowi adalah pengimpor pangan dalam sejarah presiden Indonesia terbesar. Dan seperti ini tidak boleh dikritisi. Makanya tunjukkan saya, bukan pribadi loh ya. Pertanyaan Anda sudah saya jawab. Secara pribadi, Jokowi tidak punya kesalahan sama sekali. Bahkan saya respek dan hormat sebagai pribadi. Tetapi sebagai presiden saya kritisi. Dan ketika saya mengkritisi, saya membawa data. Maka tunjukkan kepada saya sekarang keberhasilan Jokowi secara statistik, secara angka, jangan perspektif. Tunjukkan kepada saya data secara spesifik, secara data, secara numerik, angka, ya, data-data yang terukur. Saya akan mencoba untuk mengakui keberhasilan Jokowi. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan sama sekali. Silakan Bang Rocky. Kalau mau bahas data begitu jangan di TikTok, Bung. Panjang, Bung. Atau Anda pengen bertemu saya secara langsung untuk diskusi dengan data? Jadi begini, sebentar. Saya tahu Anda ini pendukungnya Anies.